Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah. Diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah serta Bapak Camat atau yang mewakilinya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada seluruh jajaran panitia penyelenggara Isra wal Mi'raj Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah Allah berikan keistiqamahan, lelahnya dihitung nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mukminin mukminat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idzni wa kad nadana labbaika ya man dallana wa hadana labbaik ya Rasulullah labbaik ya Nurullah labbaik ya Habibullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti ila yaumiddin. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dengan keberkahan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur panjang yang alhamdulillah sampainya di malam ini Allah masih izinkan kita duduk bersama-sama mengharap ridha Allah dan pulang membawa ilmu yang akan disampaikan serta syafaat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis yang mulia ini melainkan dosa kita semua diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah, kita bersama-sama ada di dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di bulan ini setiap dosa yang begitu. Kenapa? Karena kalau nggak ada aturan, hidup kita belangsak di dunia, belangsak kita di akhirat. Tahu belangsak? Tahu belangsak? Nggak karuan hidup kita. Di dalam hidup ada aturan. Bapak mau nyebrang aja mesti nengok kanan kiri. Jalan aja lurus, coba kagak nengok-nengok. Habis kita dilindas orang.
Di setiap jalan ada rel keretanya. Kereta palangnya sudah turun, kita bablas terus. Kira-kira ketabrak kereta enggak? Karena hidup ini, salat itu penghalang, penyegah. Inna salata tanha anil fahsya. Orang yang salat pasti jauh dari perbuatan keji dan Coba kalau kita salatnya benar, Bib, saya punya tetangga salatnya 5 waktu Bib di masjid. Terus kenapa? Tapi dia masih nyolong ayam. Dia baru mengerjakan, belum mendirikan. Orang yang mendirikan salat yang bagaimana? Di dalam salat itu pelajaran di dalam kehidupan. Semua kita pasrahkan kepada Allah. Saat kita ruku itu adalah ketawaduan, perendahan diri kita terhadap siapapun yang ada di depan kita. Baik dia anak kecil, mau dia anak muda, mau dia orang tua. Terlebih lagi kita harus tunduk dengan apa yang disampaikan selama itu tidak keluar dari jalur syari'. Paham? Kita kadang cari duit kerjanya sampai mati-matian. Urusan dunia kejar sampai mati-matian. Yang punya pangkat, yang gak punya pangkat, yang petani, yang punya kedudukan. Coba saat lagi sujud, ini apa namanya nih? Kalau di dalam agama ini namanya al-mukarram, yang paling mulia. Coba kalau saya datang, saya pukul kepala bapak sama ibu, marah apa enggak? Kenapa? Karena ini kehormatan, Habib. Karena ini kehormatan. Coba kita lagi sujud, kemana kepala larinya? Ke bawah. Sejajar sama telapak kaki. Yang paling tinggi apa? Paham? Apa? Bujur. Pen pantat-pantat aja lu ah. Apa namanya? Kita mau kemanapun, kedudukan setinggi apapun, tatkala lagi sholat, sujud, sadar diri bahwa kehidupan dunia larinya pasti akan ke tanah. Itu nyadarin diri kita. Gak ada, Bib, saya seorang kaya raya, saya pengusaha, saya kalau sujud gak perlu saya kepala, saya tetap tegak. Lah, lo PA. Gak ada, mau siapapun dia sujud. Gak ada. Mau dia keraja, mau dia pemimpin, siapapun dia sujud di hadapan Allah. Gak ada. Kenapa? Bahwa Allah yang lebih besar, manusia atau hamba semua kecil di hadapan Allah. Betul apa betul? Salat ini kan buat kita, bukan buat Nabi, bukan Allah. Maaf, kita salat sama kita nggak salat tidak akan mengangkat dan menurunkan atau menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Gak akan. Kita sholat, Allah makin tinggi. Enggak, karena Allah memang maha tinggi. Kita enggak sholat, Allah terhinakan. Enggak, karena Allah jauh lebih mulia. Dan kebesaran dunia ini adalah kemuliaan bagi Allah. Betul? Tuh. Tapi di sini kita ini sholat karena kita yang pertama wajib menjalankan setiap perintah Allah. Saya mau tanya, kita ini hamba Allah apa bukan? Kata siapa? Ayo, kata siapa kita hamba Allah? Redaksi hamba Allah adalah yang dinyatakan sebagai hamba Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan, itu hamba Allah. Kita udah jalanin apa belum? Berarti selama ini kita hamba Allah bukan? Kadang kan kita ini orangnya kepedean. Saya mah hamba Allah, sholat kagak, ngaji kagak, sama laki mendelik-mendelik. Lu. Bu, maaf. Dengerin Bapak ya. Pak, saya mau tanya, Bapak jawab yang jujur aja. Jawab yang enak. Saya mau tanya Pak, di sorga paling banyak laki apa perempuan? Laki. Blow on. Lu lagi mau diangkat ini sama gue lagi pengen gue angkat. Lu di neraka paling banyak laki perempuan bu.
Sembarangan lo es kemong pakai roti. Kalau ngomong hati-hati. Keluar tuh pantun Betawi gua. Di neraka paling banyak perempuan, siapa yang ngomong? Nabi, bukan Rifki, Bu. Kalau Rifki ibu boleh tuntut saya. Ini Nabi pulang Isra Mi'raj, nggak makan, nggak minum 3 hari. Pusing Nabi. Kenapa sama Siti Fatimah ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau seperti ini? Aku melihat dibukakan neraka, yang aku lihat adalah wanita di dalamnya. Tuh. Laki-laki di surga, Pak, paling banyak laki-laki. Alhamdulillah. Karena laki-laki model kayak bapak ini yang selalu teraniaya. Lu jujur aja dah, gak usah diumpet-umpetin, muka lu muka bermasalah. Bu, mau masuk surga, mau jadi istri soleha, mau jadi bidadari surga, ngimpi. Tapi enggak, di sini mas semuanya istri Allah, istri-istri soleha, calon bidadari surganya Allah, tapi bohong. Enak nggak di PHP-in? Nggak enak. Jangan suka PHP-kan laki-laki. Karena laki-laki diberi PHP itu paling nggak nyaman. Tapi perempuan itu harus mahal, Bu. Perempuan punya harga diri, marwahnya harus tinggi. Mahal perempuan, mahal paha ayam sama paha perempuan lebih mahal paha ayam. Paha ayam aja udah berapa? 48.000 sepaket. Tuh kayak tadi gue tuh lagi di pasar Talaga, murah banget. Habib kau lihat orang ada di depan mobil gua, mau nggak mau kan harus dijeleken, betul nggak? Dilihat dosa, nggak dilihat mubazir. Perempuan memahal dong. Di dalam sholat perempuan semuanya ketutup, nggak ada yang kebuka kecuali telapak tangan sama wajah. Sekarang perempuan kerudung atasnya, bawahnya ketat banget. Betul? Kenapa? Mengundang syahwat laki lah. Kalau ibu mau begitu, perempuan mau begitu, cukup buat suami. Paham ya? Kenapa ibu diwajibin dandan di depan suami, harus wangi, tampil yang seksi. Kenapa? Karena laki-laki syahwatnya tuh di mata. Kalau perempuan syahwatnya di telinga. Kalau laki ngelihat perempuan denok, demplon, semok, istiqomah matanya. Subhanallah, 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 subhanallah. Udah lu jujur aja dah. Betul enggak? Sarua aing juga. Kenapa perempuan syahwatnya di telinga? Perempuan itu paling senang kalau disanjung. Yang kamu hari ini kok cantik banget. Repot bener-bener. Itu dandan lagi, lipstik ditebelin lagi. Wah bukan main, persis banget kayak ondel-ondel. Perempuan paling senang disanjung-sanjung, apalagi kalau ngedenger diskon. Di situ lagi diskon tuh. Dikejar, Pak. Apalagi kalau dibilang, yang rekening udah aku isi ya. Ya Allah, jungkir balik, Pak. Tapi memang perempuan itu rata-rata kehidupannya tuh doyan duit daripada doyan laki. Karena kodratnya perempuan emang matre kan lu. Enggak matre. Kalau ada yang bilang perempuan gak matre, berarti lu gangguan jiwa. Lah emang saya tanya, saya punya duit 100 sama 1 juta, pilih mana? Belum tentu dikasih, lu udah milih yang gede. Gimana gak matre, Pak? Kalau ada perempuan matre, Bapak, Bu, istiqomah di dalam matrenya. Jujur, kenapa? Karena cantik itu butuh modal. Betul kan? Lah emang saya ngebelain, Pak. Kalau Bapak pengen ngelihat perempuan cantik, duit kasih yang banyak.
Tapi lu dandannya buat laki, bukan kondangan. Lu dikasih duit banyak, kondangan doang dandannya. Sekarang saya mau tanya sama bapak, terakhir ngelihat perempuan istri bapak di dalam rumah dandan kapan pak? Ke pasar. Dia mau ngelihat siapa? Kang Daging. Bu, woi, dandan depan laki no. Mau jalan kerja udah rapi, udah wangi, udah pakai lipstik. Pulang kerja udah mandi, udah rapi, ya Allah udah enak banget dilihatnya. Laki kalau pulang lagi dalam keadaan capek ngelihat perempuan cantik banget, ya Allah capeknya taruh di pagar. Bener-bener nggak bakal diajak masuk. Kenapa? Begitu masuk ambil tangannya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang mau minum apa? Minum panas atau dingin? Atau mau dipanas dinginin? Rambut diriap, terserah, kibasin depan suami, mau keluar kutu kecoa terserah. Yang penting usaha dulu buat nyenengin suami. Bapak harus terima pak, apapun usaha dari seorang istri, terima. Gue belain lu, tapi lu pakai otak dong. Gue gedek aja sama perempuan, gue bingung aja gue. Saya begini karena saya cinta sama perempuan. Kalau saya cinta sama laki-laki kan gue belok. Ibu saya perempuan, istri saya perempuan. Saya wajib ngejaga istri, anak saya jika ada yang perempuan. Ibu saya, tante saya, semua saya wajib jaga. Kenapa? Karena mereka perempuan. Saya pengen perempuan itu selamat dunia, selamat akhirat. Ibu jangan seenak-enaknya. Ibu ngomong teriak dikit sama suami nggak boleh bu, nggak boleh. Bapak, kecoa nih kecoa. Bapak kecoa nih, ngomong yang lembut ngapa? Lagi kalau kita ngomong kecoanya kencang-kencang tuh kecoa juga kabur. Ini suara sangkakala nih katanya. Bu ya, jangan ya, yang sopan, yang lembut kepada suami. Saya ngomong apa adanya karena ini yang berdasarkan di dalam ilmunya. Karena aturan perempuan banyak di dunia, di akhirat tanggung jawab laki-laki. Ibu mau sholat, ibu nggak sholat, itu tanggung jawabnya ibu. Saat suami sudah beri teguran kepada seorang istri, wajib ikutin. Kenapa? Karena itu adalah perintah Allah, bukan perintah suami. Bapak wajib pak ngasih tahu istri, Neng sholat, nak sholat. Kalau istri nggak ada kewajiban tegur suami, sholat sono, sholat nggak boleh. Urusan dia sama Allah, tapi ingetin boleh. Yang ini bentar lagi waktunya udah mau asar nih yang ingetin boleh. Tapi kalau merintah, kerja doang, sholat kagak, tuh nggak boleh. Hati-hati. Setiap apa yang dilakukan oleh seorang istri ada di dalam adab berumah tangga, ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Haknya seorang istri kepada suami, haknya seorang suami kepada Faham sampai sini? Faham sampai sini? Kalau udah paham saya tutup sama doa. Udah paham belum? Dari tadi gue teriak-teriakan lu gak paham-paham lu? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, fungsi sholat itu di dalam rumah tangga juga pasti bakal kejaga. Kenapa? Satu keluarga sholat. Lihat kalau datang malam Jumat, yang satu anak baca Yasin, yang satu baca Waqiah, istri lagi baca Rawi. Lihat suami lagi baca Ratib, lagi baca tahlil. Senang gak hidup di rumah begitu? Senang. Coba sekarang malam Jumat di rumah, gede-gedean suara TV atau suara orang ngaji. Karena di akhir zaman ini semua orang udah terkontaminasi. Yang pertama bikin hancur kita apa? Nih. Apa? Bangun tidur yang dicari apa? Nggak ambil wudhu nggak? Tuh. Perbedaan zaman dulu sama sekarang pak. Maaf saya megang handphone saya semester 2 dalam kuliah. Anak SD TK sekarang udah lincah banget tangannya. Salah siapa? Orang tuanya. Kalau nanti udah besar anak nggak hargain orang tua, wajar. Kenapa? Sudah dididik untuk tidak mendengar apa yang dikatakan orang tua. Dikit-dikit YouTube,
Dikit-dikit handphone. Kenapa? Biar apa sih Bu? Anak lagi mau makan dikasih YouTube. Biar apa? Biar anteng. Biar nggak lari-larian. Kalau anak kecil lari-larian pasti wajar. Namanya anak. Kalau bapak dikasih makan, Pak, ayo Pak kita makan. Enggak, kejar dulu, kejar dulu. Kan namanya bapak PA. Saya ngomong ke ibu, Pak, kenapa bapak lebih banyak di luar? Betul kan? Kalau perempuan kan hidupnya di rumah. Dikit-dikit YouTube, dikit-dikit YouTube. Biar apa? Anteng. Saya kasih amalan biar anak anteng. Mau apa enggak? Cekek. Mana ada anak kecil anteng hidupnya? Berarti bermasalah dia. Anak kecil anteng diem aja. Bermasalah, bawa ke psikiater. Pasti. Nah kalau anak kecil lincah. Dia loncat dari lantai 3. Loncat ke bawah, wajar. Namanya juga anak. Anak-anak. Mudah-mudahan anak di sini nggak ada yang begitu ya. Ya wajar, namanya anak-anak. Bu, ibu kalau matematika ditanya, bapak kalau bahasa Inggris ditanya anak. Kenapa sholat nggak pernah ditanya Pak? Bapak tanggung jawab Pak. Paling banyak di dalam Al-Quran yang disebut adalah laki-laki. Untuk ngedidik anak adalah laki-laki. Ayah, bukan ibu. Ibu mah nggak seberapa disebutin di dalam Al-Quran. Tapi ayah wajib untuk mendidik anak-anaknya di dalam beribadah kepada Allah. Jangan bapak sekiranya saya mah udah ngasih nafkah, udah urusan perempuan aja. Nggak bisa. Karena anak adalah fitnah buat orang tua dunia maupun akhirat. Bib, kalau anak membawa fitnah untuk dunia akhirat, buat apa Allah kasih rezeki anak buat kita? Yang namanya anak itu adalah hadiah dari Allah. Gunakan anak tersebut menjadi anak yang dapat membawa kedua orang tua masuk ke dalam syurganya Allah. Bu, maaf banget, maaf. Ibu pernah gila gara-gara ada anak? Gara-gara anak ibu pernah gila nggak? Nggak pernah gila. Yang pertama, saat anak udah mandi, kenapa dikotorin lagi? Dibedakin sampai celemotan begitu. Kenapa? Biar wangi. Ibu mau pakein dikit tetap wangi karena itu bedak-bedak wangi. Kecuali ibu pakai bedak anjing. Maaf saya ngomong nih. Betul gak? Itu anak udah mandi, udah rapi, celemotan mukanya. Kayak buah kesemek. Gila gak tuh? Gila gak? Tuh gila yang pertama orang tua. Yang kedua, biasanya nih anak kalau selesai mandi, ya Allah makanan keluar. Nasi, sop, ayam, sop, ada baksonya. Itu anak dikeluarin tuh pakai sepeda, betul? Pernah begitu Bu? Dorong tuh anak. Ini anak biarin main-main sepeda. Ntar udah selesai, nak sini nak, sini. Nih nak. Pesawat mau masuk goa. Ngeng. Sejak kapan pesawat bunyi ngeng? Betul nggak? Gila nggak? Kedua. Yang ketiga, kadang anak begitu naik sepeda, nah sini nak balik dulu isi bensin. Ini anak apa mesin patak? Betul? 3, kegilaan orang yang masih bayi udah bikin gila juga orang tua Pak. Apalagi masih anak-anak 2 bulan 3 bulan, ya Allah lagi lucu-lucunya itu. Dimasukin ke bak anget, air anget, lemparin bebek-bebekan. Ada nyanyiannya. Bebek mandi di pakai sabun. Oh, nggak ada otak kan? Anak sendiri dibilang bebek. Sejak kapan bebek mandi pakai sabun? Gila nggak? Keberapa? Selesai dimandiin, ibu angkat pakai anduk, taruh di atas tempat tidur, diperlakin tempat tidur. Ini anak kulitnya sensitif, kalau dipegang kan goyang-goyang, tangan goyang, kaki goyang kan begitu. Pakein minyak telon, dia ketawa, mukanya ya Allah semringah, apalagi nggak ada giginya kan ya. Ya Allah lucu banget, makanya kalau ngelihat aki-aki nggak ada gigi pantas banget lucu. Betul nggak? Udah diminyakin telon, udah dibedakin, itu ada lagunya tapi sampai sekarang saya nggak tahu siapa penciptanya. Betul, mungkin di sini ada yang lebih tua tahu penciptanya siapa. Nang ning ning nang, nang ning ning nang.
Siapa pencipta tuh lagu? Ada yang tahu? Ibu-ibu PA. Itu lagu ada terusannya. Nang ning ning na. Nang ning ning na. Anak siapa? Anak siapa? Yang mandiin dia, yang minyakin dia, yang telonin dia. Dia tanya anak siapa? Anak siapa? Masa iya lu anak minjem? PA nggak? Pernah begitu? Pernah. Orang tua gila buat anak. Tapi anak sekarang ada yang mau gila buat orang tua. Kenapa? Karena sudah tidak terdidik anak itu untuk menghormati orang tuanya. Saya mau Isra Mi'raj, saya mau maulid, pasti yang saya tegaskan anak kepada orang tua dan orang tua terhadap anak. Kenapa? Karena masa depan kita tergantung bagaimana anak kita. Bagaimana nasib kita di akhirat tergantung bagaimana keluarga kita, Bapak. Anak itu fitnah, Pak. Contoh, ada anak badung setengah mati, gak bisa ngelihat genteng nganggur. Ngelihat genteng, ambil batu, lempar genteng tiap hari. Badung gak? Kesel gak? Kalau bapak ngelihat anak begitu, yang ditanya apa? Tong, anak saha eta. Betul? Ada anak ngaji, pakaiannya bagus, rapi, mau jalan ke masjid. Ya Allah nak, namanya siapa? Sekolah di mana? Nama orang tua nggak ditanya. Ini urusan dunia aja udah jelas. Kita itu anak itu adalah fitnah dunia, fitnah lebih-lebih di akhirat. Naudzubillah. Bapak maaf, naudzubillah min dzalik. Ibu bapak saya pengen tanya, Allahumma naudzubillah, di rumah kita ini ada kebakaran. Anak kita lagi tidur di dalam kamar. Kira-kira kita selamatin nggak tuh anak? Selamatin apa enggak? Nanti bapak ketiban bara, api, nggak apa-apa. Tetap selamatin. Nggak ada orang tua, udah biarin stok anak-anak saya masih banyak. Nggak ada, pasti bakal diselamatin. Tapi di akhir zaman banyak orang tua yang melemparkan anaknya ke jurang api neraka jahanam. Kenapa? Sholatnya nggak ditanya, ngajinya nggak ditanya, baca Qurannya nggak ditujuin. Tuh lihat, ini orang tua sekarang ini banyak beda dengan orang tua dulu. Saya 5:30 sore belum mandi, belum rapi, mamah gebukin saya, la ilaha illallah. Parahnya luar biasa, sampai pada biru-biru kaki sama paha saya. Sampai saya bilang, mamah nih ibu kandung apa mamah tiri sih? Nanti kalian yang akan ngerasain nanti di akhir umurnya kalian. Tapi benar Bu, Pak, saya ngerasain ternyata didikan orang tua adalah satu, menyelamatkan anak tersebut dari apa yang dimaksud untuk jauh dari agama. Deket, sholat. Kalau orang sudah sholat, alhamdulillah, orang sama orang tua pasti sayang banget. Punya anak soleh pasti sayang sama orang tuanya. Kalau sama orang tua sayang, sama istri, sama suami pasti sayang. Tapi di akhir zaman kan nggak ada yang begitu. Sekarang makanya Pak, saya minta maaf kalau Bapak punya duit di rekening jangan kasih tahu istri Pak. Umpetin, simpen, jangan sampai suami, jangan sampai istri tahu. Kenapa? Istri itu kalau udah ngelihat duit pikirannya beda dengan kita Pak. Kalau hari ini dia ngelihat 50 juta aman karena perasaannya tenang. Tapi begitu sebulan yang akan datang ngelihat sisa duit 2 juta, perasaan gak bakal lagi main, tapi akal harus diceraikan. Kenapa? Karena ngelihat ekonominya kita seakan-akan gak sanggup. Padahal yang namanya laki-laki gunain akal itu 9, akalnya laki-laki. Perasaan yang dipakai cuma 1. Kalau perempuan perasaan yang dipakai 9, akal yang dipakai cuma 1. Kita ngelihat duit 2 juta, menurut ibu 2 juta nggak cukup buat kita. Tapi laki bagaimana caranya? 2 juta bisa jadi 200 juta. Itu akalnya per laki-laki. Makanya perempuan nggak boleh tahu keuangan per laki-laki. Kenapa? Yang pertama, biar laki-laki ini punya kehidupannya sendiri. Bu, harus beli rokok, beli kopi, beli bensin, tambal ban kalau bocor. Betul kan Pak? Jangan semuanya ditakar sama perempuan. Bapak juga harus, kalau apa yang dimiliki yang diinginkan oleh perempuan, kasih walaupun sedikit. Ibu, bapak lagi bilang saya nggak punya duit. Lipstik banyak Pak.
Ini udah dikorek-korek nih sampai ujung. Pakai di depan suami. Ya. Lipstick bea. Punya duit cuma 5.000 perak, ambil. Ambil bu. Kenapa? Karena itu rezekinya buat seorang istri. Bib 5.000 beli lipstick apa? Ya kagak dapat juga. Jalan ke warung beli Fanta kulum-kulum. Lah merah-merah juga. Jadi nggak kondangan. Kita semua kita harapan kita semua. Pak, kalau ada istri yang suka nggak dengar nasihat bapak, ini malam bapak bacain alam nashrah di dadanya. Ya pak, pegang dadanya, bacain alam nashrah laka sadrak wa wada'na. Emang bener pak. Lu mah diajarin mah kagak percayaan orangnya. Bib, dia ngomel-ngomel, bacain ayat kursi, disir aja, nggak usah dijahar, nggak usah disir, Allahu la ilah, jangan. Kiamat lu. Sir aja. Allahu la ilaha illallah la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis sama. Bib akan jadi. Namanya juga setan dibacain. Paham ya? Bacain. Kenapa? Setiap istri hati paling gampang didudukin syaitan. Bu, maaf. Fungsinya suami boleh nikah 2, 3, 4 buat ketenangan seorang istri. Gak senang, gak terima, bodoh amat. Saya ngomong mah apa yang ada di dasarnya. Ada gak dasarnya di dalam Al-Quran? Matna, thulatha, waruba. Menikahlah 2, 3, 1 gak disebut. Lu tanggung jawab lu laki lu. Yang disebut 2 duluan. Kenapa lu sampai sekarang kawinnya cuma 1? 2, 3. Tuh. Ini satu kemanfaatan buat siapa? Buat laki-laki. Kenapa? Ngeringanin beban istri. Betul bu. Ini besok kayaknya gue gak bakal diundang lagi nih kemarin nih gue. Bu, emang kenapa bapak gak boleh? Takut hatinya dibagi? Takut gak adil? Urusan dia sama Allah. Kenapa? Saya mau tanya, sholat 5 waktu ada di dalam Al-Quran ayatnya? Ada? Puasa bulan Ramadan ada ayatnya di dalam Al-Quran? Zakat ada ayatnya di dalam Al-Quran? Pergi haji jika mampu ada ayatnya dalam Al-Quran? Ada kan? Semua itu siapa yang bicara dalam Al-Quran? Allah. Setiap apa yang dibacakan oleh Allah dan diperbolehkan di dalam Al-Quran berarti boleh dong. Boleh. Nikah 2, 3, 4 ada di dalam Al-Quran. Siapa yang bicara? Kenapa ibu gak bolehin? Allah aja ngebolehin kok. Gue belain lu, tenang aja. Gue ngeliat lu ngeliat tenda begini sama panggung dihias gini, andainya ini pelaminan. Pak, dengar baik-baik. Dengar nih ya, dengar baik-baik nih dari perempuan. Bu, ibu kalau ke pasar nyari kelapa tua, kelapa muda. Kenapa yang dicari kelapa tua? Santannya loba, santannya banyak. Kalau kelapa aja santannya banyak, gimana laki-laki bu? Pubernya laki-laki 3 kali, puber perempuan cuma 2 kali. Pubernya semasa perempuan umur 17 tahun dan 35 tahun. Laki-laki 17, 35, 50 pasti makin dandan. Gak percaya pak? Bapak udah masuk di fasenya nih. Percaya saya. Lu saat umur 50 bawaannya pengen keren aja. Rambut klimis, wangi, pengen dilihat orang tuh. Pernah gak ngerasain begitu pak? Karena itu sudah di masa puber ketiga. Kenapa perempuan gak boleh kawin banyak, suami gak boleh? Karena masa perempuan itu ada masa expired. Kadaluarsa.
produksi. Selesai, cukup sampai di 50, menopause. Betul nggak Pak? Bapak umur 75 dikawinin sama anak umur 19 tahun, bunting nggak tuh anak? Nah, nggak percaya? Suruh bapak kawin lagi. Bu, nggak mau bapak kawin lagi. Cinta betul sama bapak. Apa kata Allah di ayat selanjutnya? Jika kalian tidak sanggup atau tidak berani, maka cukup. Paham? Paham? Mungkin saya ngelihat di muka bapak. Bapak ini ngerasa punya istri satu, tapi berasanya 4. Pusingnya sama kan Pak? Betul? Satu aja pusing, gimana 4 Habib? Justru Pak, saya mau liatin. Pak, saya duduk di kursi, kakinya berapa nih kursi? Goyang gak? Kokoh gak? Jatuh gak? Kalau hidup di kursi aja 4 kaki kuat, gimana bapak punya bini 4? Maaf, satu suami saat bapak lagi sendiri, rezeki cukup buat sendiri? Cukup. Saat punya istri, ada rezekinya? Lebih gak? Ada anak, dapat lagi rezekinya lebih? Cukup buat anak? Itu baru 1, gimana 4 Pak? Gue komporin tetap lo Pak. Habib bini berapa? 1. Kenapa 1? Saya mah cukup puas, saya punya bini 1 juga. Lah iyalah, saya umur 38, saya punya istri umur 25. Jaraknya jauh, 13 tahun di bawah saya. Maaf, saya punya istri Pak, bapak dipanggil siapa Pak sama ibu? Bapak Nabudak? Hah? Bu, maaf, saya dipanggil istri. Kenapa saya nggak mau kawin lagi? Saya punya istri cukup, manggil saya aja udah mulai sayang. Dari awal saya sebelum nikah tuh udah manggil, sayang udah makan apa belum? Manggil saya sayang Bu. Lagi mana nggak sayang orang modelnya begini? Kenapa lu bini-bini gua? Suka-suka dia mau manggil gua siapa? Pak, tuh kita ngasih rezeki kepada istri, alhamdulillah Pak. Bu, maaf Bu. Maaf, saya sebenarnya mau ngomong masalah Isra wal Mi'raj, tapi sekarang saya lihat ini perempuan, itu perempuan, ono perempuan. Nah, ini kesempatan saya nih. Biarin. Gua habisin. Pokoknya laki selalu di depan. Maaf Pak, kenapa saya bela laki-laki? Karena gue penceramahnya laki-laki. Kalau Bapak nggak percaya, coba datang besok pengajian perempuan, ustazah yang ceramah, laki-laki nggak ada harganya Pak. Salah baik, begini salah begitu, betul nggak Bu? Cari makanya ustazah yang pro laki-laki. Oi. Bu, sholat ya, ibadah ya. Ibu kalau minta rezeki sama siapa? Yakin? Enggak sama bapak? Pak minta duit? Pak minta belanja? Minta sama siapa? Itu salahnya, karena ibu semuanya taruh ke bapak. Kenapa? Yang ngasih rezeki kita siapa? Kenapa nggak minta langsung kepada Allah? Mintanya kepada Allah tapi di samping kuping suami Habib. Paham? Mintanya sama Allah di samping kuping suami Habib. Kali lu bini gua. Tapi jujur Pak, jujur. Saya kenapa saya nggak mau nikah lagi? Yang pertama, saya lengkap, alhamdulillah. Istri saya belum pulang Pak, udah nunggu, udah rapi, udah dandan. Saya buka pintu ngelihat lagi tiduran di meja Pak, meja depan. Lagi nungguin saya. Begitu saya ambil imamah, ambil jubah, ambil gamis, ditaruh, langsung ditaruh tempat cucian. Keluar lagi, datang lagi bawa baskom, isinya air anget Pak. Saya suruh duduk di atas kursi, saya duduk di kursi, kaki saya dicelupin di air anget, pakai serai, pakai garam, tinggal digoreng tuh kaki. Enak banget Pak, sambil dipijitin tuh Pak. Ya Allah Pak, lu ngiler lu ya. Gak pernah kan lu, gak pernah kan? Gak pernah. Tuker tambah bini lu. Sambil dipijitin Pak, dipijitin. Capek yang, capek. Berapa jadwal hari ini? Ada 6 yang.
Ya Allah, kesian, pantas kakinya ini agak keras banget. Amplop di mana? Emang perempuan ya. Tapi kan saya senang ada kerjanya. Lu nggak begitu, nggak cuma duit ya. Kayak kagak, lu miskin lo. Bu, sayangin suami ya. Mulai sekarang apa-apa kata suami, iya. Surga jaminannya buat ibu. Suami minta apa aja, iya. Ini malam minta, iya Pak. Ya, usahain manggilnya sayang. Ya, sayang, cinta. Kenapa? Coba lihat. Maaf Pak, maaf. Saya mau ngasih tahu. Nabi SAW Pak, manggil Siti Aisyah siapa Pak? Humairah, yang pipinya kemerah-merahan. Lah iya Bib, itu kan Siti Aisyah Bib, pipinya kemerah-merahan. Nah kalau istri saya bagaimana, orang hitam legem? Ya minimal dipanggilnya manis. Manis, sweetie, kan bisa. Jangan tem-tem bikin kopi tem. Apalagi kadang Blacky, wah bahaya. Main panggil belaka Blacky aja lu. Kalau nyamperin lari bagaimana? Panggil sayang, cinta, zaujati, zauji, ya. Apalagi beb, ya, my love, kemerek spray. Panggil yang mesra, panggil yang sayang. Kenapa? Itu tanda-tanda kalau orang yang beribadah pasti hidupnya dia mau sakinah, mawaddah. Semua dipasrahin. Yang penting saya sudah nyampein Pak. Mau dijalankan mau enggak urusan istri kepada Allah. Saya tugasnya cuma nyampein ke bapak, didik istri kita, didik anak kita untuk ibadah kepada Allah. Agar apa? Agar setiap suami istri selamat dunia, selamat insya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita ketemu lagi di tahun yang akan datang. Di lain waktu insya Allah. Mohon maaf, saya bukan nggak mau berlama-lama. Selesai dari sini saya harus ke Bandung. Insya Allah mudah-mudahan kita ketemu lagi sehat afiah dalam gelombang cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Saya mau ngasih ijazah, mau. Saya mau ngasih amalan pelunas hutang, mau. Amalan pelunas hutang, mau. Bayar. Lu kelihatan banget punya utangnya lu mah. Ini saya baca, ikutin ya. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ini dibacanya habis subuh 10 kali, habis asar 10 kali. Ya, dibaca habis subuh 10 kali, habis asar 10 kali. Ya, hafal enggak? Kalau enggak hafal buka di YouTube saya, tulis ijazah Habib Rifki. Atau enggak lihat di Instagram atau di TikTok. Itu ada VT-nya ijazah ini, mudah-mudahan ini bermanfaat. Yang udah hafal tolong dicatat, disebarin ke satu kampung. Kenapa? Itu pahalanya luar biasa buat kita. Semua pintu kebaikan akan dibuka dari Allah buat kita semuanya. Amin ya rabbal. Ya mudah-mudahan yang punya penyakit Allah angkat penyakitnya. Di dalam hatinya dalam keadaan gundah Allah berikan ketenangan di dalam hatinya. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala Muhammadin tibil wa abadan wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi
Baca semua-semua yang keras semua bacanya. Allah. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli surah wa maqbul salih syada dhahara wa batinan fi dini wa dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khallana wa li ahbabina wa li walidina fi dini ma'al lutf wal afiyah wa alani anna Allah nabiru qulubana wa qalibana ma'atuka wal huda wal afaf wal mauti al islam wal iman bil ahmad al hadis wa diladatna wa li kulli niyatin salih wa ila hadratin nabi ونور الأبصار وضيائها وعلى بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم والمعافين من الفتن يا البألو الشفاعة يا البألو الشفاعة يا البألو الشفاعة كل كربة تنجلي بكم بكل حل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك يا حل المدينة درك يا حل المدينة درك يا حل المدينة يا تريم أهلها يا تريم أهلها يا تريم أهلها واعف عنا يا كريم واعف عنا الرحيم يا فارج الحم يا كاشف الغم يا من لأبدي يغفر ويرحم دعوهم سبحانك اللهم تحيتم في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.